Kalian tahu gak sih, masalah yang sangat populer sering terjadi di berbagai negara itu korupsi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, korupsi semakin meningkat. Nah, kalian tahu gak sih pengertian korupsi itu sendiri apa? Aku tahunya sih cuma korupsi itu ya sekedar korupsi. Tapi kalau diartikan secara definisi, aku kurang tahu. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, yaitu setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan, atau kedudukan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, apa sih yang menjadi ciri-ciri, bentuk, dan jenis korupsi? Yang pertama, ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dapat dikategorikan ke beberapa tindakan, seperti biasanya seseorang yang melakukan korupsi melibatkan pihak lain. Mengapa demikian? Karena seseorang yang melakukan korupsi butuh dukungan pihak lain untuk kelancaran jalan korupsinya. Yang selanjutnya yaitu korupsi biasanya mengandung unsur penipuan. Mengapa demikian? Karena dalam melakukan korupsi, seseorang tersebut otomatis berbohong pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang pertama yaitu suap menyuap. Suap menyuap adalah penyogokan atau tindakan seseorang yang memberikan uang, barang, dan bentuk lainnya yang diberikan kepada pihak yang disuap dengan kepentingan tertentu. Yang kedua yaitu pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu seperti uang, barang, dan yang lainnya dengan disertai ancaman. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan dalam jabatan. Penyalahgunaan dalam jabatan sendiri yaitu seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap norma-norma kerjanya untuk kepentingan tertentu. Adapun jenis korupsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, korupsi berdasarkan operasional dan korupsi berdasarkan segi tipologi. Contoh korupsi yang berdasarkan segi operasional adalah korupsi eksortif. Korupsi eksortif adalah tindakan korupsi yang berupa sogokan atau suap dari pengusaha satu diberikan kepada pengusaha yang lain. Berikutnya, contoh korupsi berdasarkan segi tipologi. Contohnya yaitu korupsi transaktif. Korupsi transaktif ini terjadi ketika ada kesepakatan antara individu yang satu dengan individu yang lain untuk kepentingan hal lain seperti suap dan menyuap. Contoh dari faktor internal yaitu sikap tamak dan rakus kepada manusia dan moralnya lemah. Dengan moralnya lemah, seseorang tidak berpikir panjang akan sesuatu yang akan dilakukannya. Contoh dari faktor eksternal yaitu seperti aspek organisasi, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropa, dan zat aditif lain. Nah, narkotika menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1, narkotika berasal dari zat sintetis maupun yang berasal dari tumbuhan yang dapat mengakibatkan halusinasi, kecanduan, dan menurunkan tingkat kesadaran. Ciri-ciri bentuk dan jenis nafsa. Ciri-ciri nafsa ada tiga yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Narkotika merupakan obat-obatan yang terbuat dari alamiah maupun buatan yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan pertama kokain, golongan kedua heroin, dan golongan ketiga kodein. Yang pertama MDMA, golongan kedua amfetamin, golongan ketiga hemorbabitat, dan golongan keempat diazepam. Aktif lainnya, yang mana zat adiktif ini bukan merupakan salah satu dari psikotropika maupun narkotika. Zat adiktif ini memiliki tiga contoh. Yang pertama minuman keras, yang kedua inhalansia, dan yang ketiga adalah tembakau. Faktor penyebab seseorang menggunakan nafsa. Yang pertama adalah faktor internal, faktor keluarga, dan teman sebaya. Faktor internal memiliki dua ciri, yaitu ciri-ciri kelemahan, yang dimana seseorang itu mudah kecewa, tidak memiliki kesabaran, dan rasa ingin selalu diakui. Yang kedua yaitu ciri antisosial, yang mana seseorang itu memiliki sifat emosional dan suka memberontak. Yang kedua adalah sifat keluarga, yang merupakan
Seseorang yang tidak harmonis keluarganya yang tidak utuh, dan keluarga yang kurang memahami ilmu agama. Yang terakhir adalah keluarga yang sudah menggunakan nafsa sejak lama. Faktor teman sebaya yang terakhir, yaitu di mana teman sebaya merupakan sumber pertama seseorang dapat menggunakan nafsa. Korupsi dan nafsa merupakan masalah yang tidak ada habisnya pada setiap negara, khususnya di Indonesia. Kedua hal tersebut seakan-akan menjadi masalah budaya. Nah, korupsi terdiri dari berbagai jenis berdasarkan operasional dan tipologi dan juga faktor-faktornya. Nah, nafsa sendiri yaitu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Nah, yang narkotika terdiri dari 3 golongan dan psikotropika terdiri dari 4 golongan. Zat adiktif lain yang berupa zat-zat psikoaktif. Mari kita hindari korupsi dan nafsa. No korupsi, no nafsa.